Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Makintan dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC. Perlawanan Goa terhadap VOC. Perlawanan rakyat Goa terhadap VOC. Semenjak Indonesia berada pada masa kolonial, ada banyak sekali perlawanan yang terjadi. Dan kerajaan Goa adalah salah satunya. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan yang terkenal di Nusantara dan memiliki pusat pemerintahan di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan tersebut. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Pelabuhan Goa bernama Sumba Opu yang memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sumba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya akan singgah dulu di bandar Sumba Opu. Begitu juga barang dagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muat di Sumba Opu. Dengan melihat peran dan posisinya yang sangat strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sumba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Upaya VOC untuk melemahkan Kesultanan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan oleh VOC. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau. Kemudian, kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua persiapan untuk melawan kesewenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. Dan perjanjian Mongaya. VOC begitu bernafsu segera dapat ingin mengendalikan kekuasaan di Goa. Oleh karena itu, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Metsuir, memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkat 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan juga orang-orang Bugis di bawah perintah Aru Palaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletuslah perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Janzun Spelman diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Kervan Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan perjanjian Mongaya, dikarenakan isi perjanjian Mongaya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Mongaya. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Dan jalannya perang. Company menginginkan bagian terbesar dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Padahal pada waktu itu perdagangan ini berada di tangan orang-orang Makassar.
maka dengan sendirinya menimbulkan permusuhan. Belanda berencana melumpuhkan kerajaan Goa. Pada tahun 1634 diadakan pemblokiran terhadap kerajaan Goa. Dengan bantuan dari kapal yang datang dari Batavia, Belanda memblokir Sumba Opu. Kapal ini ditugaskan tidak membuang waktu, tetapi langsung merusak, merongrong, merebut kapal Portugis dan India yang berdagang di Sumba Opu. Tidak terkecuali juga kapal-kapal Makassar. Selain itu, desa-desa kerajaan Goa juga dimusnahkan. Akan tetapi hal ini tidak tepat sasaran karena Goa telah mengetahui berita tentang VOC dari Jepara. Dan 3 minggu sebelumnya kapal Portugis telah berangkat menuju Kakao. Pada tahun 1635 Belanda melakukan lagi pemblokiran, tetapi orang-orang Makassar menyeberang melalui darat sehingga dapat terus melakukan perdagangan. Bahkan dari Buton banyak terjadi penyerbuan dan pembunuhan terhadap orang Belanda. Terjadinya perang 1954. Pada awal tahun 1654 terjadi perang. Goa telah menyiapkan suatu armada perang dengan kekuatan 5.000 orang bersenjata untuk berlayar ke Maluku. Pertempuran ini bermula karena Belanda merampas suatu angkutan kayu cendana yang telah dijual rakyat Makassar kepada orang Portugis, dan akhirnya Belanda dipaksa membayar ganti rugi dan membuat pecahnya perang. Pertempuran terjadi di Buton dan Maluku, terutama di Ambon. Orang-orang Makassar mendapat bantuan dari Goa maupun dari Majira, seorang pimpinan Maluku. Bagi Belanda sendiri sangat kewalahan dengan perang ini karena dijalankan di beberapa tempat yang saling berjauhan sehingga merepotkan. Akhirnya pada tanggal 27 Februari 1656 membuat perjanjian yang menguntungkan Makassar. Akan tetapi tahun 1660 VOC menyiapkan diri untuk berperang. Armada yang terdiri dari 31 buah kapal dan 2.600 awak kapal dikirim ke Sulawesi. Perang dimulai ketika armada ini sampai di depan Sumba Opu dan menyebar ke kerajaan Goa. Belanda berhasil merebut benteng Penukang. Dan isi perjanjian Mongaya sendiri itu VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Kehancuran kerajaan Goa. Sepeninggalannya Sultan Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya yang bernama Napasomba. Sama seperti ayahnya, Sultan ini juga menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Mampasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras dan sayangnya tidak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.